hanya satu yang buat kami penuh sukacita dan kami dihiburkan. Bukan karena masalah-masalah kehidupan kami yang diselesaikan, yang diatasi, ataupun segala problema yang jauh lebih besar dari apa yang kami lihat, yang ada di dunia ini dan seluruh dunia menghadapinya. Tetapi sukacita kami diingatkan dalam lagu ini adalah karena Engkau, karena hadirat Tuhan yang melebihi dan mengalahkan semua permasalahan hidup kami. Sehingga kami terus diajar oleh Tuhan dalam segala hal. Biarlah iman kami hanya tertuju kepada Kristus, karena dialah harapan dan satu-satunya kekuatan dan sumber daripada hidup kami. Kami hari ini belajar bagaimana Engkau memimpin hamba-hambamu dan khususnya perjalanan misi Rasul Paulus yang memiliki anak rohani bernama Titus dan menghadapi betapa besar tantangan dan bahaya, rintangan, serta kesulitan-kesulitan yang dihadapi oleh Titus. Tuhan, kami tahu, hanya karena di dalam Kristuslah kekuatan sumber Injil yang bisa membantu, menguatkan, menghibur, dan menegakkan setiap hamba-hambamu dan jemaat Tuhan yang menghadapi segala sesuatu yang ada dalam perjalanan mereka yang tidak mungkin bisa meruntuhkan dan menghancurkan kasih Tuhan dan iman mereka. Terima kasih Bapa untuk satu teladan yang sempurna dari kekuatan Injil kerajaan-Mu di dalam Kristus yang terus diwariskan kepada gereja-gereja Tuhan dan dibawa oleh para rasul dan sampai hari ini yang kami dengarkan, yang kami nikmati. Biarlah kami mau mendengar betapa manis firman Tuhan hari ini. Kami serahkan hati kami, bentuklah kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami serahkan doa kami ini. Amin. Ya, mari kita buka kitab Titus ya, pasal pertama. Titus pasal pertama, ayat yang pertama sampai ayat yang ketiga, keempat ya. Demikian Titus pasal pertama, ayat pertama. Dari Paulus. Jadi ini jelas sekali dari Paulus, hamba Allah dan Rasul Kristus Yesus. Jadi itu adalah satu panggilan Paulus, hamba dan rasul. Dikatakan hamba Allah dan Rasul Kristus Yesus untuk memelihara iman orang-orang pilihan Allah dan pengetahuan akan kebenaran serta yang nampak dalam ibadah kita. Kebenaran di sini adalah bukan kebenaran di kayu suni. Ya, ini adalah kebenaran yang sudah nyata. Dalam bahasanya itu disebut sebagai kebenaran yang dipercaya, yang sudah dilakukan, disebut sebagai aletheia. Ya. Kebenaran pengetahuan itu secara kita menerima dan kemudian kebenaran seperti yang nampak dalam ibadah kita. Jadi ibadah kita itu ada kebenaran-kebenaran dan di dalam ibadah itu ada perbuatan-perbuatan yang merupakan lahir dan buah dari kebenaran. Ya, itu disebut sebagai aletheia. Jadi lahir dari dikaiosune, righteousness. Yang kedua, dan berdasarkan pengharapan akan hidup yang kekal, yang sebelum permulaan zaman sudah dijanjikan oleh Allah yang tidak berdusta. Nah, istilah Allah tidak berdusta ini adalah untuk melawan satu budaya yang biasa berbohong, yang orang Kreta atau Cretans itu lakukan. Dan itu orang-orang Yahudi yang sudah rusak dengan kebudayaan orang Kreta. Dan di pulau Kreta itu mereka terkenal dan Epimenes itu mengatakan bahwa jangan kamu menjadi orang Kreta. Malas, pembohong, dan orangnya itu dablek. Nah gitu. Jadi kalau kita mungkin suku apa yang seringkali dikatakan, oh kalau suku ini cirinya. Suku ini cirinya. Jangan bergaul dengan orang Chinese Medan. Kenapa ini? Jangan bergaul dengan bermacam-macam stigma dan juga intimidasi ras itu ada di sekeliling kita. Ya, itu biasanya berkaitan dengan orang ini asal dari mana. Nah, Kreta ini sudah terkenal bukan hanya 1-2 tahun, tapi sudah ratusan tahun orang Kreta ini adalah orang yang liar, pembohong. Dan itu menjadi satu kebanggaan mereka dengan kebohongan itu. Mereka bisa dapat banyak rezeki. Dan hidupnya lebih lancar dari orang nggak bohong.
Jadi akhirnya kebohongan itu menjadi kebenaran mereka. Dan itu sampai filsufnya itu mengatakan, jangan jadi orang Kreta. Itu ayat 11-12 ya. Perhatikan. Jadi di situ Allah yang tidak berdusta. Jadi Allah itu bukan seperti orang Kreta, bukan seperti manusia. Allah tidak pernah berdusta. Yang ketiga, dan yang pada waktu yang dikehendakinya telah menyatakan firman-Nya dalam pemberitaan Injil yang telah dipercayakan kepadaku sesuai dengan perintah Allah, juru selamat kita, kepada Titus, anakku yang sah, ya, anak yang sah. Menurut iman kita bersama, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Kristus Yesus juru selamat kita menyertai engkau. Dan problem yang tertinggi dari jemaat di Kreta yang dipimpin oleh Titus nantinya ya sebagai penginjil dan juga pemimpin gereja, saudara, adalah pemimpin gereja, para pelayan, pengurus gereja. Maka begitu selesai ngomong anakku Titus, langsung Paulus to the point ke masalah jemaat di Titus itu apa? Karena Kristus tidak menjadi teladan para pemimpin gereja. Sehingga rusaknya luar biasa. Jadi mereka sudah hidup seperti yang sebelum dia percaya pada Tuhan, itu kebiasaan-kebiasaan bohong, malas, semuanya lazy itu ya. Dan juga orang senang bertengkar, terus bercekcok, berselisih, itu masuk ke gereja dan gerejanya tuh betul-betul amburadul. Dan kemudian Paulus mengutus Titus supaya memperbaiki gereja ini. Kenapa Titus? Karena Titus orang yang mengerti, karena dia orang Yunani dan dia tahu latar belakang semuanya. Dan dia dididik oleh Paulus dalam perjalanan ke Antioquia dan beberapa perjalanan nanti kita lihat di petanya. Jadi saudara di sini dikatakan permasalahan yang paling besar adalah keteladanan Kristus yang tidak nampak di dalam pemimpin gereja. Dan itu masalah yang bertahun-tahun, ribuan tahun di gereja. Jadi mereka tidak pernah mau memakai karakter Kristus dalam segala hal permasalahan dalam gereja. Ya. Nah di sini ayat 5, aku telah meninggalkan engkau di Kreta dengan maksud ini. Jadi ditaruh Titus, kamu di sini, udah jangan pergi-pergi, supaya engkau mengatur apa yang masih perlu diatur dan supaya engkau menetapkan. Sudah perhatikan posisi Paulus dengan Titus. Titus itu di bawah Paulus, tetapi Titus yang di bawah Paulus itu di atas semua para penatua, semuanya di bawah Titus. Apalagi Paulus. Saudara tahu tahapannya ini ya, tahapan kerohanian. Ini kerohanian ya, bukan hierarki organisasi, bukan. Ini kerohanian. Jadi yang dipercaya kemudian dipercayakan oleh Kristus yaitu Paulus. Paulus dipercayakan Injil dan Paulus mempercayakan Injil kepada Titus. Dan Titus kemudian diberi wewenang hak untuk apa? Mengangkat penatua dan setiap pelayan-pelayan yang lain. Padahal dia penginjil. Tapi dia diberi kuasa untuk menetapkan. Saudara, kalau di gereja itu harus pendeta. Aturan-aturan yang terbaru organisasi kadang-kadang tidak alkitabiah. Dan Titus bukan pendeta, Titus penginjil. Titus termasuk pengurus sebenarnya. Dan dia diberi hak, diangkat oleh Paulus, dan kamu sekarang tinggal di sini, dan secara langsung Paulus mengangkat Titus sebagai pemimpin rohani gereja di Kreta, Pulau Kreta. Jadi semua diserahkan pada dia. Dan kamu mengangkat, nah diberi hak, mengatur apa yang harus diatur. Engkau menetapkan penatua-penatua di setiap kota seperti yang telah kupesankan kepadamu. Ya ini orang-orang yang tak bercacat. Nah ini syaratnya. Yang mempunyai hanya satu istri, yang anaknya hidup beriman dan tidak dapat ditutup karena hidup yang tidak senonoh atau hidup tidak tertib. Sebab sebagai pengatur rumah Allah, seorang penilik jemaat harus tidak bercacat, tidak angkuh, bukan pemberang, bukan peminum, bukan pemarah, tidak serakah,
melainkan suka memberi tumpangan, suka. Nah, suka dan tidak tadi ya. Ini positifnya. Suka memberi tumpangan, suka akan yang baik, bijaksana, adil, saleh, dan dapat menguasai diri. Buah Roh Kudus yang paling ujung. Pengendalian diri, menguasai diri. Dan berpegang kepada perkataan yang benar, yang sesuai dengan ajaran sehat, supaya sanggup menasihati orang berdasarkan ajaran itu, dan sanggup meyakinkan penentang-penentangnya. Jadi masih ada penentang. Dan dia harus memakai kuasa firman aletheia untuk menyatakan kebenaran-kebenaran Allah, bukan hanya diomongkan, tetapi yang dia lakukan, yang dia taati, dan menjadi kekuatan yang tidak bisa dibantah oleh mereka. Kesaksian hidup. Firman yang hidup. Ya. Karena sudah banyak orang hidup tidak tertib, terutama di antara mereka yang berpegang pada hukum sunat. Dengan omongan yang sia-sia mereka menyesatkan pikiran. Orang-orang semacam itu harus ditutup mulutnya karena mereka mengacau banyak keluarga dengan mengajarkan yang tidak-tidak, yang aneh-aneh. Untuk mendapat untung yang memalukan. Jadi banyak orang-orang ke gereja itu cari untung. Ya, bukan cari Kristus, bukan mendapatkan hadirat Tuhan. Tapi cari untung, cari rezeki, cari yang lain-lain. Ya. Seorang dari kalangan mereka, nabi mereka sendiri pernah berkata, nabi mereka, disebut nabi ya, Epimenes. Dasar orang Kreta pembohong, binatang buas, pelahap yang malas, rakus, malas, bohong, ya udah semualah. Itu ciri orang Kreta. Ada nggak orang seperti ini, suku seperti ini? Ada, saudara. Ini orang Kreta ini. Dan bukan hanya orang Kreta, Sodom Gomora juga sama. Niniwe juga sama. Itu dosa-dosa yang ada, yang selalu lengket bersama dengan dosa-dosa yang besar. Ya. Kesaksian itu benar, karena itu tegurlah mereka dengan tegas supaya mereka menjadi sehat dalam iman dan tidak lagi mengindahkan dongeng-dongeng Yahudi dan hukum-hukum manusia yang berpaling dari kebenaran. Bagi orang suci semuanya suci, bagi orang yang najis dan bagi orang yang tidak beriman sesuatu pun tidak ada yang suci. Karena baik akal maupun suara hati mereka najis. Mereka mengaku mengenal Allah, tetapi dengan perbuatan mereka, nah ini yang ditentang. Orang Kristen harus berbuat baik untuk apa? Mereka mengaku mengenal Allah, tetapi dengan perbuatan mereka, mereka menyangkal Allah. Ngerti Tuhan Yesus, ngerti, tapi hidupmu melawan Tuhan. Dan ini adalah Kristen yang secara hanya di bibir, hanya di pengakuan, dan tidak pernah dalam kehidupan sesungguhnya. Dikatakan di sini mereka keji dan durhaka dan tidak sanggup berbuat yang baik. Isinya itu semuanya cekcok, pertentangan, perselisihan, dan mencari pembenaran di semua, berfokus pada diri semua. Dan sangat mengerikan jika gereja dipimpin dengan orang-orang yang berpusat pada dirinya. Yang berpusat pada kepentingannya, berpusat pada keuntungannya, berpusat pada harga dirinya, berpusat kepada semua dirinya semua. Dan tidak pernah pikirkan pekerjaan Tuhan, gereja Tuhan bagaimana. Saudara, kita menjadi orang Kreta. Kita menjadi pembohong besar jadi orang Kristen. Karena kita hanya memikirkan diri kita sendiri. Nggak pernah memikirkan orang lain, pekerjaan Tuhan dan semuanya. Dan Rasul Paulus meminta Titus berkorban hidupnya. Dan diletakkan di situ. Kita nggak tahu seumur hidup dia di sana atau tidak. Tetapi pernah Titus dipanggil oleh Paulus ke Neapolis. Termasuk ke Antioquia yang bagian yang di atas. Bukan Antioquia yang dekat dengan daerah Israel. Bukan, tapi yang ada di daerah Makedonia. Jadi ada dua Antioquia. Ya. Nah, saudara, kita lihat pasal yang kedua, ayat yang paling bawah. 11 sampai 15. Kasih karunia Allah menyelamatkan semua manusia. Karena kasih karunia Allah yang menyelamatkan semua manusia sudah nyata. Ia mendidik kita supaya kita meninggalkan kefasikan. Saudara, perkataan mendidik dan meninggalkan kefasikan itu adalah tanggung jawab perjuangan iman Kristen seumur hidup. Dan tidak hanya sekali percaya Tuhan selesai. Mendidik, meninggalkan kefasikan, dan keinginan-keinginan duniawi, dan supaya kita hidup bijaksana, adil, dan beribadah di dalam dunia sekarang ini.
dengan menantikan penggenapan pengharapan kita yang penuh bahagia dan penyataan kemuliaan Allah yang Maha Besar dan Juru Selamat kita Yesus Kristus yang telah menyerahkan dirinya bagi kita untuk membebaskan kita dari segala kejahatan dan untuk menguduskan bagi dirinya suatu umat kepunyaannya sendiri yang rajin berbuat baik. Beritakanlah semuanya itu. Nasihatilah dan yakinkanlah orang dengan segala kewibawaanmu, Titus khususnya. Janganlah ada orang yang menganggap engkau rendah, termasuk Timotius, Titus, Epafroditus, dan Tustus yang lain. Murid-murid dari Rasul Paulus. Nah, saudara, kita bahas ini. Ya, kita bahas ini. Kita bahas perjalanan Paulus pada misi yang kedua, terus menuju kedua. Nah, saudara, itu di dalam gambarnya ini, kita tahu kereta itu di tengah, ya, kereta itu di tengah, di sini, ya. Kalau di tempat saya kasih merah semuanya supaya jelas, ya. Nah, saudara, perjalanan, kita lihat Antioquia yang ada di atas Syria, dari Israel di bawah itu Israel, ya, Nazaret terus ke atas itu Antioquia. Dan orang Kristen pertama, Kisah 11 ayat 26 disebut Kristiani. Ani itu tentara, laskar. Kristen, pengikut Kristus. Jadi pengikut Kristus yang punya jiwa seperti tentara yang mau mati. Nah, itu mereka disebut sebagai tentara laskar pengikut Kristus, tentara Kristus. Mereka menyebut itu karena berkaitan dengan kekaisaran. Ya. Nah, itu Antioquia yang ada di sana. Dan kemudian dalam perjalanan itu Paulus kemudian dipanggil dalam perjalanan, terus puter-puter sampai kepada Filipi, Tesalonika, terus ke bawah Korintus, ke Kreta. Nah, dari Kreta ini dia berangkat. Ya, dari Kreta berangkat dan ke Mediterranean Sea, Laut Mediterranean. Dan disitulah Paulus mengalami satu pergoncangan dan kemudian laut itu bergelora luar biasa, berputar-putar dan kemudian dia dilempar ke pulau yang kecil, Malta. Masih ingat? Ya. Dan tidak ada yang mati, kita semua. Kita hidup semuanya. Cuma dilemparkan semua dan kapalnya hancur dan semua di Malta. Dari Malta dia ke Sisilia dia ke Roma. Jadi coba bayangkan, saudara, perjalanan Rasul Paulus yang tidak pernah ada enaknya selama bermisi. Tapi hatinya penuh dengan sukacita. Dan itu bedanya orang yang di dalam Tuhan dan bukan. Ada sukacita surgawi yang tidak bisa dikalahkan dengan segala musibah yang ada di dunia ini. Dan Paulus, jiwa dan rohnya tidak pernah mengalami keputusasaan. Mengalami kesedihan dalam roh. Kecuali dia sedih karena orang tidak terima Kristus. Tapi perjalanan ini diputer-puter kemudian bergelora, nggak tahu sampai berapa itu ya. Itu katanya berhari-hari itu kapal itu seperti itu. Jadi ombak di laut itu kalau puter-puter itu bukan 1-2 jam, Ustaz. Bisa sampai seharian, bisa sampai 2 hari. Bisa muta-muta kita tuh sampai keluar semua itu di dalam perut kita. Ya kan? Saya pernah lihat orang itu muta-muta di kapal waktu nyebrang ke Bali itu sampai isi perutnya tuh sampai habis. Dan sampai teler luar biasa, ya. Dan semuanya itu keluar semuanya. Nah, ini sampai mungkin isi perutnya tuh nggak ada lagi, kosong gitu ya. Dan akhirnya jadi tahan banting dia. Jadi kita harus perlu dikocok-kocok seperti itu supaya kita naik kapal itu nggak mabuk lagi. Gitu. Dimabukin sampai semabuk-mabuknya, baru kita anti mabuk, ya. Pakai antimo gitu. Nah, masuk ke Malta ke atas, dan itu cara Tuhan mengiring semuanya itu dalam segala kesulitan, dan Tuhan tetap berdaulat dan memberitahu Paulus apa yang akan dia lakukan. Dan semua orang nggak tahu, hanya Paulus tahu. Dan selalu hamba Tuhan yang tahu, dan semua nggak tahu. Tuhan kalau memimpin seperti itu. Kenapa? Disiaringkan pun nggak bisa ngerti dia. Waktu orang tanya, Pak, kenapa Bapak pergi Jakarta? Tuhan pimpin saya ke Jakarta. Kenapa di Jakarta harus begini? Ya gimana mau cerita, nggak bisa cerita saya. Karena di situ ada satu perkara yang besar yang Tuhan sediakan. Ya, dia mengatakan bahwa saya ke Jakarta, saya akan mati di Jakarta. Nah, itu perkataan dari seorang hamba Tuhan, penginjil besar, mengatakan dia tahu dia akan terakhir berada di Jakarta, mati di Jakarta. Dan mungkin sebentar lagi dia akan mati. Ya, kita nggak tahu.
Nah, saudara di sini, nah ini perjalanan, kemudian kita lihat ada perjalanan-perjalanan lain. Nah, saudara perhatikan, Pulau Kreta itu kali menjadi transitnya para rasul gereja Tuhan di pulau ini. Jadi Titus itu mengubah gereja yang rusak menjadi gereja yang melayani, gereja yang berpusat pada diri, akhirnya gereja yang berpusat pada kebutuhan seluruh kerajaan Allah dan misi itu Titus. Ini luar biasa. Jadi transformasi gereja di Kreta itu dipegang oleh Titus menjadi gereja yang suka memberi tumpangan, suka memberikan semua kebaikan. Dan ini Kreta. Orang yang pembohong menjadi orang yang berdasarkan orang yang bisa dipercaya dan orang yang setia. Wah, luar biasa, saudara. Jadi Titus ini diberi tanggung jawab bukan hanya memperbaiki itu, tetapi dia berguna bagi seluruh pelayanan yang ada di seluruh gereja Tuhan yang ada di tengah-tengahnya adalah Pulau Kreta. Dan itulah Titus. Dan dia berhasil. Hebat sekali, saudara. Ini luar biasa. Gereja yang menolong gereja-gereja lain. Sampai para rasul rapat pun apapun itu kemudian sebelum kemana-mana, dia mampir dulu ke Kreta. Maka di situ Paulus memberikan dengan satu pertolongan Roh Kudus. Kamu harus suka memberi tumpangan. Dan itu rahasia di situ. Karena pulau ini menjadi pulau tumpangan. Saudara, saya punya kesaksian di Jogja. Ada seorang, mungkin penatua mungkin sekarang, saya nggak tahu. Dulu waktu itu diaken. Dan dia berusaha, dia bekerja, dia berbisnis, selalu sulit. Dan sampai akhirnya dia berjanji, Tuhan, aku ingin menyenangkan Engkau. Apa sih maumu Tuhan? Saudara, akhirnya Tuhan berkati. Dia underdeal motor dan mobil. Dan waktu dia diberkati Tuhan, dia kemudian berdoa lagi, Tuhan, aku ingin mempersembahkan bagimu. Bahwa rumah ini adalah rumah yang Engkau dirikan, rumah ini berkat daripada Engkau. Dan dia kemudian berdoa, dan dia mendapat firasat, mungkin dari Tuhan juga. Dia menyediakan satu ruangan yang khusus, yang bagus untuk hamba Tuhan. Dan saya berkali-kali ke rumah itu. Saya pernah nginep dengan semua keluarga saya di situ. Dan dia sediakan. Itu di dalam rumahnya, jadi ada tokonya belakang, dan itu disediakan. Dan bagus sekali. Mutu nomor 1. Semewah hotel. Saudara, kok ada ya orang yang dulunya berdunia, bersifat duniawi, kemudian dia sangat mengandalkan Tuhan dan pada Tuhan. Dan semua pikiran dia adalah mengutamakan apa yang untuk Tuhan dulu. Dan untuk saya itu belakang. Dan dia dirikan dulu fasilitas untuk Tuhan. Baru rumah dia. Dan gereja, tanah gereja yang di Solo itu tanah keluarga dia. Dia beli dan diserahkan ke gereja. Dan sekarang dibangun gede. Tetapi ada satu pergumulan dalam pribadi. Dia mengatakan apa? Dia ingin mendengarkan satu Injil kebenaran yang murni. Dan dia selalu menyesali itu semuanya. Kenapa gereja ini setelah besar menjadi arahnya beda? Bukan Injil yang diberitakan. Dia yang memberi, dia yang melayani. Tapi di mana Kristus itu? Nah, saudara, Titus itu mendidik, mengangkat penatua dan diberitahu kamu harus mengandalkan Tuhan, mendahulukan kerajaan Allah, betul-betul menyembah Tuhan. Dan saudara, itu menjadi pulau Kreta yang memberkati seluruh gereja yang ada 7 gereja di sana. Itu semua mendapatkan berkat dari tumpangan orang Kristen Kreta. Luar biasa. Jadi waktu saya baca Titus dulu saya nggak ngerti. Tapi setelah saya baca dari tulisan Christ Center Life itu, saudara, di situ ada satu rahasia yang besar. Kenapa?
Karena dasarnya adalah mereka mengerti betul bahwa apa yang mereka lakukan itu adalah kebenaran yang harus nyata dalam hidup mereka. Jadi kebenaran-kebenaran itu menjadi kebenaran yang hidup, yang sebagai aletheia itu menjadi perbuatan-perbuatan yang sangat mengagumkan, dan orang itu langsung tahu, ini loh orang-orang yang di dalam Kristus itu begitu indah. Ya, dan ini luar biasa. Ini kita masih ingat beberapa minggu yang lalu, Paulus kepingin mengabarkan Injil ke Asia Minor, ke Galatia, ke Asia, ke Bitinia, masih ingat kan? Dan Tuhan pimpin Rasul Paulus, tidak, kamu harus ke Troas, ke Makedonia, ke Filipi, ke Tesalonika, terus ke Roma. Dan saudara, di Roma Paulus mati. Berhenti di sana. Dan siapa yang menemani Paulus sampai akhirnya mati? Titus. Timotius. Saudara, luar biasa ini, saudara. Dan dikatakan di dalam kitab Titus ini ada Nekapolis, bukan ya. Nekapolis itu Roma, atas sedikit lagi, dan itu ada satu kota, dan sampai hari ini itu ada dinamakan Titus Dome. Saya belum pernah ke sana. Jadi kalau kita lihat di peta sekarang ini, itu nama Titus diabadikan di sana, saudara. Semua library Titus, semua Titus. Kenapa Titus? Loh, Titus di Kreta, kenapa di sana? Karena Titus membangun satu pusat untuk Injil Kerajaan Allah bagi seluruh dunia dari Roma, dari Nekapolis. Coba bayangkan. Jadi Titus bukan hanya berhasil membangun satu gereja di Kreta, dia membawa hati Paulus, dan dia bersama dengan Paulus, dia kemudian punya pusat baru yang dulu di Antioquia, sekarang pindah ke Roma, naik sedikit di Nekapolis, dan dia dirikan satu pelayanan bagi seluruh bangsa-bangsa di dunia bersama dengan Paulus dan seluruh Timotius dan para rasul. Ini dalam pengetahuan kita secara sejarah perjalanan misi gereja awal mula-mula. Ya, oke, kita lihat. Nah, sekarang kita lihat, saudara. Apa yang dihadapi oleh Titus? Satu, saudara, terkontaminasinya jemaat Tuhan dan khususnya para pemimpin gereja dengan budaya setempat. Dan Paulus meminta, Titus, engkau datang ke sana, engkau hancurkan seluruh dongeng-dongeng yang bodoh, dongeng-dongeng yang membuat mereka itu semua menjadi rusak itu. Kamu bereskan semuanya. Titus, kamu ditaruh di situ, kamu bereskan semuanya. Dan kamu angkat penatua-penatua yang setia kepada Kristus. Ya. Apa dosa-dosa itu? Kerakusan, keserakahan, kebohongan. Wah, itu saudara, itu ada. Jadi bayangkan kalau kita masuk ke satu gereja, isinya gereja itu gontok-gontokan, terus serakah dan semuanya. Saudara, kemudian kita masih muda, diutus, kamu masih muda. Ini semua tua-tua semua di situ. Ada umur 80 tahun, 70 tahun, dan dia masih muda. Dan Tuhan berikan otoritas. Paulus berikan otoritas. Hai semua gereja yang ada di Kreta. Nih, Titus, gembalamu. Dan ini pemimpin, dengarkanlah dia. Segala sesuatu yang dikatakan dia, kamu turut semuanya. Nih. Nah, begitu mereka mendengarkan itu, terjadi satu transformasi gereja. Dan apa yang terjadi, saudara? Orientasi hidup jemaat yang dulu orientasi kepada makanan duniawi, pekerjaan duniawi, semua duniawi, oleh Titus diubahkan, bukan dibuang masalah keperluan kehidupan sehari-hari, tetapi diarahkan untuk apa? Memuliakan Allah. Jadi fokusnya sekarang motivasinya bukan untuk memperkaya diri, tapi bagaimana saya melayani Allah di dalam seluruh hidup saya. Nah itu. Jadi pekerjaan-pekerjaan yang ada tidak dibuang, semua keistimewaan yang ada, dan semua itu yang ada di Kreta itu begitu limpah. Termasuk tentang nelayan dan perikanan peternakan yang ada di sana. Itu daerahnya begitu subur sekali. Kalau kita ngomong itu bungalow-bungalow, villa-villa, itu di sana. Orang yang kaya seperti Bali gitu. Dan Titus, seorang hamba Tuhan yang mengerti semua itu karena dia latar belakang dari Yunani dan dia tahu banyak pengetahuan dan dia mengubahkan semuanya.
bahwa mereka mengembalikan seluruh gereja itu bukan pada kepentingan dunia ini, tetapi kepada kepentingan kerajaan Allah dan melayani Allah. Dan disitulah Titus membangun satu penumpangan tempat di mana semua gereja Tuhan itu kemudian dilayani dan kemudian dipentalkan lagi keluar ke seluruh dunia. Dan itulah Kreta. Dan saudara, semua janji-janji itu, kita tahu apa yang dikatakan Zeus dan Yesus. Karena Zeus itu sangat diagungkan di Kreta. Dan kemudian Titus mengagungkan Yesus. Dan jelas sekali dari tulisan Rasul Paulus, Zeus pembohong, Yesus kebenaran dan dapat dipercaya setia. Zeus tidak setia, pembohong. Itu secara langsungnya dewamu pembohong. Dan Kristus Tuhanku setia, dapat dipercaya. Dan harapan satu-satunya. Kamu berharap pada Zeus, enggak ada gunanya. Kalau kamu berharap pada Zeus, hidupmu seperti itu. Ini orang Kreta. Itu semua dididik dan dipintarkan supaya berbohong. Jadi orang sekarang, barusan ini saya dengarkan Mahfud MD mengatakan satu kalimat yang membuat kita kaget sekali. Dia mengatakan, sekarang ini sudah ada hukum industri, bukan hukum dari masalah, bukan. Hukum itu diindustrikan. Jadi seluruh permasalahan itu diindustrikan dan diatur oleh industri hukum. Mulai dari kejaksaan, polisi, semua diatur, semuanya bekerja sama untuk berbuat dosa. Gila. Dan itulah Indonesia. Dan itu yang ngomong Mahfud MD. Sekarang Menteri Polhukam. Seluruh lini ini jika tidak mendapatkan satu revolusi mental yang betul-betul dalam kejujuran semuanya, omong kosong semuanya. Dan kita bersyukur, kita taat pada pemerintah seperti Titus pasal 3. Kita harus hormat pada pemerintah dan kita harus setia menyatakan kebenaran-kebenaran yang ada dalam hidup kita di dalam Kristus. Jadi ada dua karakter yang ditekankan oleh Titus. Dan khususnya Rasul Paulus mengajar Titus. Yang pertama adalah faithfulness and trustfulness. Apa maksudnya? Kesetiaan kita dan dapat dipercaya. Itu dipentingkan. Jadi kalau saya mau bekerja kemanapun, orang tidak percaya pada saya dan tidak setia, jangan harap kamu bisa bekerja. Dan itu sekarang ini sangat langka ditemukan. Waktu saya usul papa saya supaya mengeluarkan seorang yang ahli di dalam pabrik percetakan dan pengepakan fonts. Kita semua sudah keki dengan orang ini. Kenapa? Mempermainkan. Saya enak sendiri, dia mau datang, dia ngomong saya sakit, saya malas kerja. Tapi dia memegang kendali semua pekerjaan yang paling penting dan dia punya bakat, punya talenta dan dia malasnya luar biasa. Dan akhirnya kita nggak bisa apa-apa. Kenapa? Karena dia yang bisa kerjain, tidak ada yang bisa kerjain. Dan dia punya kemampuan untuk mengolah seluruh daripada ukir-ukiran bagaimana pelat besi pisau dari Jerman itu bisa dibentuk, bahkan sampai yang sulit kecil dia bisa. Dan kita nggak ada yang bisa. Yang ngajari papa saya. Dia bisa gitu. Karena dia berbakat dan papa saya tahu, ini bakat. Dari sejak remaja dia diajar. Dan waktu dia tua dari semuanya, akhirnya karena dia tahu dia dipentingkan, wah dia mempermainkan semuanya. Dia utang, papa saya kasih. Sampai kemudian kita anak-anaknya tuh kayak gidong kok. Pak, keluarin aja. Masa kita nggak bisa seperti itu? Tak keluarin asal kamu bisa ganti. Kamu punya kemampuan nggak? Oh, nggak bisa Pak ya. Nggak bisa keluarin. Karena kita butuh dia. Karena kualitas dari pekerjaan ini, pabrik ini, itu yang megang mendua, papamu dengan dia. Kalau dia nggak ada, papamu nggak mungkin. Karena papamu jadi pendeta. Nggak mungkin kerja seperti itu lagi. Sampai akhirnya kita berjuang,
Dan koko saya nomor 2 yang bisa lakukan. Karena dia punya bakat. Siang malam dia latihan, Saudara. Dok, 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 dok. Kita semua berempat itu latihan. Nggak bisa. Tangannya beda, kesabarannya beda. Dan itu pun tidak bisa nyamai orang itu. Nah, Saudara, artinya apa? Seseorang yang bisa dipercaya, seseorang yang bisa setia, dan kemudian orang itu kemudian hidupnya mempunyai satu kualitas yang tidak bisa digantikan dengan yang lain. Cuman masalahnya dalam mentalnya. Sampai hampir 30 tahun ikut papa saya. Sampai papa saya mati, dia masih bekerja di situ. Sampai akhirnya pabriknya itu akan ditutup, dijual, rumah dijual semuanya. Baru semuanya selesai. Udah dikasih pesangon semua, tapi nggak mau keluar. Jadi saya baru tahu, saya baru berpikir. Berarti mereka itu bisa mempercayai papa saya. Dalam segala. Dan papa saya bisa percaya pada orang itu. Dalam segala kelemahannya. Dan itu menjadi simbiosis mutualisme yang sangat memberkati. Sampai kita menjadi anak-anaknya seperti ini. Saudara, nah kesetiaan seperti itulah yang dibangun di atas dasar seluruh pelayanan, bahwa engkau bukan hanya setia dapat dipercaya dan bukannya dirimu, tapi engkau bisa mendidik orang yang sama dengan dirimu. Saudara, ini adalah kerusakan kepemimpinan dalam gereja. Yang pertama adalah kesetiaan tidak ada. Yang kedua, kita tidak percaya kepada pemimpin gereja. Termasuk negara Indonesia. Kalau ini sudah nggak ada, saudara, seluruh pelayanan itu isinya cekcok, perselisih, terus bertengkar, terus. Kalau orang Jawa mengatakan kera itu apa? Cakar-cakaran, semuanya. Dan tidak ada kedamaian. Isinya itu bukan hanya sesuatu yang menyakitkan hati, tetapi terus berperang terus. Kenapa bisa seperti itu? Itu tanda tanya besar. Karena faithfulness, trustfulness sudah hilang. Dan Titus mengangkat itu kembali. Dan otomatis, saudara, waktu Titus menegakkan itu, dia dengan tegas, dengan lugas, dan dengan keras, dengan disiplin, hai engkau orang Kreta, engkau dibuang semua. Dan dia bersihkan. Dan dia berhasil. Luar biasa ini. Timotius tidak seberhasil Titus. Tapi Titus ini, walaupun suratnya cuma 3 pasal, keberhasilan dia itu sangat nyata, dan perbuatan baik orang-orang yang ada di sini, itu ada dalam jemaat Tuhan. Dan tidak ada, saudara, jemaat yang seperti itu. Jarang sekali, saudara. Jemaat yang begitu ada orang, begitu ada sesuatu, itu melayani, hatinya itu melayani. Pokoknya itu enggak kepentingan dirinya, itu lalu melihat bagaimana Tuhan itu melayani orang ini kalau datang. Nah, kalau kita tahu ada beberapa gereja di Amerika, itu sangat indah. Cuman sayangnya bukan dari gereja Reform. Jadi orang datang pertama itu bagaimana membuat orang datang itu begitu kenal, begitu nyaman, dan begitu familiar. Nah, cara gimana? Nah, mereka ada timnya. Luar biasa. Dan orang itu langsung, aduh saya kok di gereja ini kayak disambut luar biasa, kayak seperti keluarga. Wah, luar biasa itu. Saudara pernah ke gereja, masuk dibiarin, kemana dibiarin gitu kan? Makanya kadang-kadang kita bergereja itu harus ada aliteanya. Harus ada kekuatan untuk melayaninya. Di mana itu pelayanannya? Kita semua di mana pelayanan? Kita sibuk melayani semua, nggak ada yang masuk keluar masuk, kita nggak tahu gitu kan? Nah itu juga sesuatu yang perlu dibangun seperti Titus. Kita berdoa siapa yang suka rela, silakan. Tadi anak saya suruh aja kamu di situ, jadi terima tamu. Karena semua pada sibuk melayani Tuhan. Enggak ada yang melayani Tuhan. Nah, kadang-kadang kita lupa. Kalau ada orang yang perlu dilayani bagaimana, kita nggak tahu. Ya ini secara simpel sederhana sekali. Oke, kita lanjutkan. Saudara perhatikan. Nah, kita masuk masalah yang paling dalam sekali. Antara mulut dan hati itu berbeda jauh. Nah, sekarang dididik oleh Titus, mulut dan hati itu satu arah. Dan tidak boleh beda. Jadi
kalau saya percaya pada Kristus, maka seluruh hidup saya adalah meletakkan Kristus sebagai pemimpin Tuhan saya. Nah ini, bukan orang saya jadi tuannya, bukan. Saya ini pelayannya, termasuk Titus sendiri pun meletakkan dirinya sebagai pelayan di gereja. Pemimpin itu pelayan. Nah itu yang tidak pernah dimiliki oleh gereja Tuhan, yang sembarangan. Jadi kalau saya menjadi seorang ketua majelis, ketua pendeta, atau gembala sidang, saya harus melayani kebutuhan hamba-hamba Tuhan yang lain. Dan itu dinamakan gereja Tuhan. Sekarang terbalik, saudara. Jadi hamba Tuhan itu yang harus melayani gerejanya, yang seperti Alkitab gitu kan. Tapi ini enggak. Semuanya itu melihat, semuanya berarus siapa? Kamu harus melayani saya, bukan saya melayani kamu. Hierarkinya terbalik. Jadi kalau hierarki dunia, bos itu di atas, punya anak buah banyak. Nah, hierarki surgawi kebalik, saudara. Jadi segitiganya kan gini kan. Kalau ini kebalik. Di dalam 1 Korintus dikatakan, perhatikan saudara. Ya, tangan semua. Di mana paling kecil, itu yang harus diperhatikan. Yang paling lemah, itu yang harus menjadi satu perhatian. Ini yang nampak ya. Sudah saya tanya, semua organ dalam tubuh kita, jantung, hati, yang ada dalam paru-paru, itu semua rentan semua. Betul kan? Yang di tangan kita urat-urat, wah itu kan nutupi semua. Dan Paulus katakan, kalau kamu bisa mengatur semua yang ada di sini, dan khususnya semua yang berkaitan dengan tangan, telinga, mata semua, dan itu harus tahu bagaimana yang satu melayani yang lain, yang satu melayani yang lain. Saudara perhatikan, semua itu diperuntukkan untuk apa? Melayani dasar dari seluruh hidup yang ada di dalam. Jadi iman itu akan menjadi kuat, kasih itu akan menjadi kuat. Jantung, hati semua itu kan kasih di sini. Itu jika semua yang ada di sini menunjukkan satu keserasian, keseimbangan, bantu satu sama lain. Jadi antara yang di dalam dengan yang di luar itu menjadi satu kesatuan, saling memperlihatkan, saling melayani. Jadi kalau saya mengerti tentang pengetahuan tentang Kristus, tetapi saya selalu berpikir Tuhan dalam doa saya, Tuhan layani saya. Dalam doa saya, Tuhan yang dengar saya. Saudara, itu semua kebalik semua. Kita berusaha mendengar apa yang Tuhan mau. Kita berusaha apa yang Tuhan pimpin. Apa yang Tuhan arahkan. Apa yang Tuhan mau. Dan kesenangan Tuhan itu apa. Dan kita berdoa seperti itu. Bukan kita berdoa seperti mau kita. Maumu apa Tuhan? Jadi seluruh hidup kita itu harus dipenuhi dengan nafas karakter Kristus. Jika tidak, saudara akan terbawa arus dunia ini. Nggak mungkin nggak. Ya, jadi kita sudah kehilangan standar surgawi atau standar ilahi dalam hidup kita, dalam pelayanan kita, di dalam pekerjaan kita dan semuanya. Dan kita terbawa arus. Saudara, semua apa yang Tuhan berikan pada kita, tidak ada satupun yang tidak dihakimi Tuhan. Tidak diadili Tuhan. Apapun. Waktu kita, tenaga kita, uang kita, terus kemudian kepandaian kita, skill kita, semua itu milik Tuhan. Dan bukan milik kamu, bukan miliknya orang lain. Dan itu akan dituntut oleh Tuhan. Di penghakiman tahta putih. Dia akan memberikan kita upah yang begitu indah sesuai dengan seluruh pergumulan tanggung jawab kita di dunia. Kalau kita sembarangan, santai-santai, biarkan semuanya, ya kamu nggak akan bisa mendapatkan tempat yang dihormati. Dan kamu akan mendapatkan tempat yang paling rendah di surga. Nah itu semua satu resiko. Walaupun kita masuk surga, tapi ada tetap keinginan kita untuk mencapai sesuatu yang dinamakan kompetisi surgawi. Kita ingin mencapai satu kerinduan Kristus itu di mana. Nah, setiap orang dikasih kadar ini, ya.
Dan kita akhirnya mendapatkan satu sistem nilai yang baru. Nah, dikatakan values surgawi, bukan duniawi. Nah, kita beribadah seperti ini, kita membangun satu nilai-nilai kebajikan surgawi. Kebenaran-kebenaran yang memimpin kita, kejujuran, ketulusan, kerelaan kita, kesetiaan kita setia dan kita tidak memandang apapun, memandang Tuhan. Saudara, itu semua nilai-nilai itu akan dipakai oleh Tuhan untuk menjadi dasar warisan seluruh keluarga kita dan keturunan kita. Jika kita tidak memiliki itu, saya sampai hari ini, saya memiliki satu warisan dari Papa saya tentang pelayanan. Satu yang saya ingat. Saudara, dia setiap kali ke gereja, dia selalu ingatkan saya. Satu kalimat, satu moto. Jangan kamu masuk gereja menjadi guru ngajari gereja. Masuk gereja, kamu adalah orang yang belajar di gereja. Jadi kalau saya menjadi seorang hamba Tuhan, saya sudah lulus ini. Wah, ya kan? Berarti saya ke gereja itu kan, berarti saya mengajar gereja. Saya menjadi pemimpin gereja. Dibalik semua. Kenapa? Karena dia mengatakan Tuhan Yesus sendiri mengingatkan. Dia mulai semua dari semua pribadi dia lakukan, dia layani. Dia melayani semua dari bawah semuanya. Dan tidak ada tuntutan apapun. Dan dia melakukan semuanya dari bawah. Makanya waktu saya melihat, kenapa ya orang-orang punya pelayanan begitu diberkati Tuhan dalam arti bukan secara mata duniawi, tapi dalam mata surgawi. Dan nilai-nilainya itu nilai-nilai yang kekal ditanam. Kenapa, saudara? Karena dia menempatkan value-nya, bijaksananya, nilai-nilai hidupnya adalah nilai-nilai surgawi yang kekal dia tanam di sana. Ditanam. Ya. Oke, kita lihat ini ya. Nah, dari value itu kemudian kita melihat satu komunitas baru, satu kemanusiaan baru dibangun. Ya, jadi kita berpikir sudah agak jauh ini. Setelah menerima value dengan kedisiplinan yang luar biasa, apa yang terjadi? Saudara, kita akhirnya dibentuk menjadi ideal citizenship of heaven. Dan Titus membentuk jemaat itu menjadi jemaat yang betul-betul citizenship yang ideal, yang betul-betul diinginkan oleh Rasul Paulus dan ada dalam seluruh firman Tuhan, dan dia serahkan itu semuanya kepada Tuhan. Dan apa isinya adalah, saudara, hatinya penuh dengan peaceable, mampu untuk berdamai, tidak bertengkar, tidak mencari-cari masalah, tapi menyelesaikan masalah. Dan ini ciri khas dari jemaat Kreta dipimpin oleh Titus. Apa? Peaceable, generosity, obedient terhadap semua otoritas. Saudara, ini luar biasa. Jadi 3 hal penting ini adalah dia tidak gampang bercekcok buat berbeda-beda, enggak. Dia selalu mencari dan dia selalu mendekati dan membuka hati, mendengarkan dan membawa semua perselisihan itu menjadi satu perdamaian. Yang kedua, hati yang melayani, yang membuka diri, yaitu mendahulukan orang lain dan kemudian memberikan seluruh kebutuhan orang lebih dulu, dan bawalah semua untuk melayani Tuhan, dan itu semua di Kreta. Jadi Kreta ini gereja perbekalan. Gereja yang membekali gereja-gereja lain. Gereja menjadi satu contoh bagi gereja lain untuk melayani supaya gereja lain lebih melayani gereja lain. Dan itulah gereja Kreta. Dan yang terakhir apa? Saudara, obedient kepada otoritas. Jadi luar biasa, yang dulu maunya sendiri, serakah, berbohong gitu ya. Sekarang enggak. Mereka taat pada firman Tuhan, mereka taat pada kehendak Tuhan. Mereka betul-betul tahu bagaimanakah menempatkan diri mereka. Terus kemudian barulah pemimpin gereja itu melayani semua yang ada. Saya tidak tahu bentuknya bagaimana.
gereja yang ada itu. Tetapi kita lihat pasal yang terakhir, pasal 3 ya. Coba kita baca sebagai penutup. Pasal 3 ayat 4 dan 7 ya. Penuh dengan kemurahan, ramah tamahan. Nah, ini cirinya ya. Titus pasal 3 ayat 4. Tetapi ketika nyata kemurahan Allah, juru selamat kita dan kasihnya pada manusia, pada waktu itu dia telah menyelamatkan kita bukan karena perbuatan baik yang telah kita lakukan, tetapi karena rahmat-Nya oleh pemandian kelahiran kembali dan oleh pembaruan yang dikerjakan oleh Roh Kudus yang sudah dilimpahkannya kepada kita oleh Yesus Kristus juru selamat kita, supaya kita sebagai orang yang dibenarkan oleh kasih karunia-Nya berhak menerima hidup yang kekal sesuai dengan pengharapan kita. Perkataan ini benar dan aku mau supaya engkau dengan yakin menguatkannya, agar mereka yang sudah percaya kepada Allah sungguh-sungguh berusaha. Ini sudah tekanan terakhir. Sungguh-sungguh berusaha melakukan pekerjaan yang baik. Itulah yang baik dan yang berguna bagi seluruh manusia yang diterima Tuhan. The new humanity. Jadi gereja itu membentuk satu kemanusiaan, kebangsaan, keduniaan yang baru. Dan kita meninggalkan semua kerakusan, semua dosa, keinginan-keinginan duniawi itu kita tinggalkan. Kita kembali melihat kemuliaan Allah. Dan itulah bahagia sejati. Dan bukan dari orang kaya, diberkati, orang sehat, bukan. Kebahagiaan tidak pernah keluar dari kesehatan. Bahkan Tuhan katakan, dari kehinaan, dari penderitaanlah, kebahagiaan itu akhirnya muncul di sana. Saudara, ini perkataan-perkataan dunia surgawi. Tapi dunia yang kita injak ini, itu menolak semuanya. Dan gereja-gereja menolak, wah kalau kamu sakit, kamu sial, aduh itu semuanya, kamu gak diberkati Tuhan. Ya memang kalau yang dosa betul. Tapi kalau kita di dalam Tuhan, saudara, semua itu menimpa kita, itu menunjukkan betapa engkau akan menjadi orang-orang yang setia, dipercaya, dan tahan uji. Dan engkau akan muncul dalam hidupmu satu manusia yang baru, yang setia kepada Tuhan. Ya, kita bersyukur pada Tuhan. Dan kita mengejar kesetiaan, kepercayaan, dapat dipercaya, dan dapat selalu setia di dalam Tuhan. Dan itu adalah Kristus. Dan Titus membawa Kristus dan dia berhasil mengubahkan gereja dengan apa? Dengan setia, faithfulness, dan truthfulness. Dan itu semua akhirnya terbangun. Ya, kita bersyukur. Kita bukan gereja yang besar, tapi dari gereja yang sangat sederhana. Kita percaya harusnya lebih mudah, harusnya, karena kita bisa melihat satu sama lain. Ya, mari kita berdoa, kita bersyukur pada Tuhan. Bapa, kami bersyukur di hadapan-Mu. Kami sudah mendapatkan satu asuransi, satu kepastian, satu jaminan. Kami ingin mewarisi kesetiaan dan hidup yang sungguh-sungguh dapat dipercaya. Karena Kristus yang ada dalam hati kami, dan kami membuang semua yang menjadi satu penghalang dan yang membuat kami gampang terseret dalam hidup kami karena kondisi-kondisi dunia ini. Tuhan, ampunilah kami dalam segala kelemahan kami, karena manusia daging kami ini yang sudah dilahirbarukan terus berjuang, dan kami percaya Tuhan bahwa di dalam kami melihat, mengandalkan, dan memandang Kristus dalam iman kami, ada kekuatan dalam roh Tuhan, sehingga kami diberi kemampuan untuk mengalahkan dan menaklukkan dosa-dosa ini dengan hati yang mau untuk berjuang bersama dengan roh Tuhan dalam firman yang kekal itu. Kami menyerahkan semuanya, dan roh itu akan bekerja bagi kami. Terima kasih Bapak. Segala kemuliaan dan hormat hanya bagi nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami serahkan doa kami ini. Amin. Saya serahkan pada Allah terus.